that contained a crew of 3. After an investigation... Salam satu misteri. Halo semuanya guys, terima kasih telah kembali bergabung bersama gua Harley di Storylogy. Kali ini gua kembali untuk membacakan atau menceritakan sebuah kasus misteri untuk kalian. Tapi tentunya ini adalah sebuah kasus pada tahun 2008 yang sangat sudah lama sekali, di mana korban yang bernama Charles Epek ini menelpon sanak saudaranya setelah pasca tabrakan maut antara dua kereta api di Los Angeles. Dan kecelakaan ini menewaskan 25 orang di tempat serta menyebabkan luka-luka sebanyak 135 orang. Nah, bagaimana kasusnya dan juga bagaimana caranya orang yang sudah meninggal ini bisa menelpon kembali sanak saudaranya. Dan tentunya sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian bisa like, share, dan subscribe. Karena jika kalian subscribe channel ini, gue akan memberikan kasus-kasus misteri yang berbau supernatural untuk kalian. Oh iya, satu lagi nih, ada yang ketinggalan. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya, karena kalau ada video baru, kalian bisa dapetin notifikasi video baru tentang kasus misteri selanjutnya dari gue. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat intronya dulu. Charles Epek, dia adalah seorang warga kota Salt Lake City yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, yang berusia 49 tahun. Dan dia pergi ke Los Angeles naik kereta untuk wawancara kerja di bandara lain. Tapi sebelumnya si Charles Epek ini bekerja sebagai Delta Agent layanan di maskapai Bandara Internasional Salt Lake City. Jadi pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa si Charles Epek ini mau pindah bekerja ke tempat yang baru? Nah, jadi si Charles Epek ini mendapatkan peluang kerja yang baru dan memungkinkan untuk membeli rumah baru dengan tunangannya yang bernama Andrea Katz. Karena di tempat kerja yang baru ini gajinya sangat besar. Jadi bisa membeli rumah baru beserta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan gue yakin kalian pasti kalau dapat kerjaan baru dan gajinya besar, pasti bakal kalian ambil kan? Gak usah munafik deh pasti. Nah, jadi setelah Charles Epek ini hendak kembali dari wawancara kerja ke rumahnya, kereta komuter yang hendak ia tumpangin ini melalui San Fernando Valley di California beserta 225 penumpang dan 3 anggota kru komuter langsung bertabrakan dengan kereta barang Pasifik yang melaju dengan kecepatan sekitar 90 km per jam. Revealed that Peck died instantly due to him being close to the spot of impact, as well as being one of the last people to be... Kalau menurut gua pribadi, naik motor 60 km per jam aja udah takut sih. Apalagi yang 90 km per jam. Jadi pasti kereta itu tabrakannya kenceng banget. Kecelakaan ini melukai lebih dari 100 orang dan menewaskan Charles Epek beserta 25 penumpang lainnya. Dan kecelakaan ini dikenal sebagai Crash Chatsworth karena dianggap sebagai kereta komuter yang terburuk dalam sejarah perkereta-apian California. Sebenarnya kecelakaan ini hampir sama ya kayak kejadian kecelakaan di kereta Bintaro. Ya, kalau kalian penasaran bisa cek link di atas ya mengenai kasus tragedi Bintaro. Tim penyelidik investigasi itu sangat fokus terhadap petugas sinyal kereta api yang bernama Robert Sanchez. Dan sebenarnya apa sih yang dia lakukan saat sebelum kedua kereta tersebut bertabrakan? Nah, jadi menurut laporan dari petugas sinyal ini sangat mengejutkan. Yang ternyata dia memberikan sinyal yang salah, kemudian kereta tersebut berjalan dengan sinyal yang diberitahukan oleh si Robert Sanchez ini dan membiarkan kereta tersebut bergerak ke jalur yang dimana kereta barang Union Traffic tersebut sedang berjalan berlawanan di jalur yang sama dengan kereta yang ia tumpangi si Charles Epek ini. To its location in the Chatsworth district of Los Angeles, this accident would be known... Dan pada hari kecelakaan tersebut, petugas sinyal yang bernama Robert Sanchez ini melakukan panggilan 911 untuk membantu mereka yang terperangkap dalam tragedi kecelakaan tersebut. Robert Sanchez juga bekerja dengan sistem shift bergilir pada hari kecelakaan itu, dan dia bekerja dengan sistem shift yang menyebabkan dia kelelahan. Lalu kemudian kehilangan konsentrasi pada saat melihat rambu sinyal kereta itu. Saat itu tunangan Charles, si Andrea beserta ketiga anaknya sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Ketika itu mereka mendengar tentang kecelakaan kereta api di radio, yang ternyata kecelakaan kereta tersebut adalah kecelakaan kereta yang ditumpangi oleh si Charles Epek ini. Dan dalam kurun waktu 12 jam itu, tunangan yang bernama Andrea, lalu ibu tirinya beserta saudara laki-laki dan perempuannya, menerima 35 panggilan telepon dari ponsel Charles. Dan ketika mereka menjawab panggilan Charles,
yang terdengar hanya suara dengungan atau seperti panggilan statis. Kemudian tunangan Charles beserta keluarganya bergegas melacak panggilan untuk menemukan keberadaannya. Karena tunangannya ini berpikir bahwa dia masih hidup dan semoga si Charles ini masih bertahan di dalam kereta tersebut. Tapi sayangnya, pada akhirnya pihak berwajib pun menemukan jenazah Charles setelah 1 jam telepon itu berhenti. Pihak berwajib pun mengungkapkan bahwa ia sudah meninggal dunia. Dan yang bikin anehnya lagi, nggak ditemukan sama sekali di tempat kejadian atau di dalam pakaian beserta barang-barangnya. Dan bisa jadi ponsel beserta barang-barangnya sudah hangus terbakar atau tertimpa puing-puing kereta. Nah, yang masih menjadi misteri bagaimana dia melakukan panggilan telepon tersebut berkali-kali setelah kematiannya terhadap tunangannya beserta sanak saudaranya. Dan petugas investigasi menyatakan bahwa si Charles ini sudah meninggal sehingga nggak mungkin melakukan panggilan telepon. Nah, seandainya kalau ditemukan ponselnya pasti udah rusak parah. Dan ponsel itu mengalami kegagalan fungsi dari sistemnya. Soalnya gue pernah punya Android, itu udah rusak, mau ngetik aja udah susah. Gimana orangnya udah meninggal, kecelakaan kereta, aneh kan? Dan yang tidak memungkinkannya lagi tuh untuk melakukan panggilan telepon selama kecelakaan itu terjadi. Setelah melihat kejadian kecelakaan itu, emang benar-benar parah. Tabrakannya itu ada banteng, dahsyat. Throughout the night, and up until his body was discovered, Peck's phone made a total of 35 phone calls. Bahkan yang paling menjengangkan ahli otopsi, jadi dia mengatakan bahwa tabrakan kereta itu terjadi dan tidak mungkin si Charles ini selamat dan bahkan melakukan panggilan telepon. Kalau menurut gue pribadi, si Charles ini mau mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya dalam berbentuk roh. Nah, itulah kasus misteri dari Charles Epeck yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Apa benar dia bisa melakukan panggilan tersebut setelah kematiannya? Yang jelas, HP-nya udah rusak total kalau seandainya emang ditemuin. Tapi kan lagi-lagi para investigasi bilang bahwa ponsel genggam beserta barang-barangnya yang lain sudah rusak total atau sudah menjadi abu gara-gara tabrakan kereta yang sangat dahsyat. So, thank you yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe untuk dukung gua terus. Dan kalau kalian punya info kasus-kasus yang menarik, kalian bisa DM gue di Instagram di Storyology TV. Dan sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Salam satu misteri.